Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kepada Allah semata kita meminta pertolongan atas perkara-perkara dunia kita dan perkara-perkara akhirat kita. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, kenikmatan, keberkahan senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih-Mu Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian semoga bersambung kepada keluarga beliau, kemudian kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah dan menuntut ilmu, yang mana kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang Allah berikan nikmat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yang mana kaum muslimin yang lainnya tidak mendapatkan nikmat, yaitu nikmatnya menuntut ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah taala kita akan berbicara tentang ngerinya kehidupan setelah kematian. Yang namanya hidup pasti akan mati, itu tidak kita ragukan lagi. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka mengatakan kami ini akan menjadi debu saja, selesai, sudah. Tidak ada persidangan, tidak ada pembalasan, tidak ada surga dan neraka, sudah selesai. Itu orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Adapun kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meyakini adanya hari akhir, yang mana setelah hidup ada yang namanya kematian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sahih Abu Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Akthiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah mengingat hal-hal yang bisa menghancurkan kelezatan dunia. Itu banyak-banyak diingat. Kita jangan cuma mengingat tentang harta kita saja. Hari ini dapat berapa, besok dapat berapa, apa saja yang sudah dikumpulkan dari duniawinya. Tapi cobalah kita mengingat apa yang kita dapatkan di dunia ini semuanya akan hancur. Bahkan kita pun akan meninggal. Maka Nabi SAW mengatakan perbanyak mengingat kematian, perbanyak mengingat penghancur kelezatan dunia. Kata Nabi SAW, yakni al-maut, yaitu kematian. Kita akan mati, Bapak-bapak sekalian. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang selamat di tempat terminal pertama. Kita ini terminalnya sudah terminal berapa ya? Sudah terminal di dunia kita ini. Nanti ada lagi terminalnya setelah kehidupan dunia. Apa terminalnya? Kuburan. Itulah terminal kita. Kata Nabi SAW, barang siapa yang selamat, maka urusannya akan mudah setelahnya. Setelah kita mati itu bagaimana urusan kita? Apakah dipersulit oleh Allah? Kalau dipersulit, alhamdulillah min dzalik, setelahnya akan dipersulit dan bahkan lebih sulit lagi. Itu kehidupan kita. Nah, maka oleh karenanya kita semangat dalam beribadah, kita manfaatkan waktu kita untuk kehidupan yang abadi. Setelah mati itu tidak ada lagi. Setelah kita mati kemudian hidup di alam kubur, dan itulah kehidupan yang tidak ada mati lagi. Tidak ada kita mati lagi.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan berbicara tentang hadis-hadis yang berbicara tentang ngerinya kehidupan setelah kematian. Hadis yang pertama dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala, salah seorang sahabat mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami ini, kata Bara ini banyak menyampaikan hadis-hadis tentang kematian. Maka beliau mengatakan, kami ini pernah satu ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam acara menguburkan mayat. Jadi ada yang meninggal, kemudian beliau, bukan acara, pengurusan jenazah. Fajalasa 'ala syafiril qabr. Setelah duduk menunggu pengurusan jenazah, maka Nabi SAW duduk di pinggir kubur. Duduk Nabi SAW di pinggir kubur, bukan di atasnya, karena duduk di atas kuburan itu ada larangan dari Nabi SAW. Fabaka, maka Nabi menangis. Nabi duduk di samping kuburan, kemudian beliau menangis. Hatta balla thara, sampai membasahi tanah. Sampai membasahi tanah Nabi SAW menangis. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Wahai sahabat-sahabatku, untuk situasi yang seperti ini persiapkanlah diri kalian untuk kematian. Persiapkan, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Persiapkan diri kalian untuk kondisi seperti itu. Itu posisinya siapa? Nabi SAW. Posisinya sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijamin masuk surga, tidak akan diazab di alam kubur. Nanti akan kita bahas siapa saja yang tidak akan dihimpit oleh kuburan. Itu Nabi SAW, beliau masih menangis, bahkan tangisan air mata beliau membasahi tanah. Sudah kita persiapkan. Nabi ngomong fa'iddu, persiapkan apa amalan kita. Kalau seandainya Allah cabut nyawa kita, apa yang sudah kita persiapkan? Tanya pada diri masing-masing. Wasiat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inna qalba la yakhsha. Kalau kita paham tentang hal ini, hati kita akan lembut. Hati kita akan lembut dan air mata kita akan menangis. Kadang kita ini nangis apa? Nangis mungkin klub bola tercintanya kalah, nangis. Atau nonton sinetron, film India, nangis. Itulah air matanya, ketika itulah keluar. Tapi cobalah kita menangis tatkala kita mengingat kehidupan setelah kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis hatta tabulla dumu'uhu, sampai beliau menangis mengeluarkan air mata dan bahkan beliau membasahi tanah air matanya. Huwa man huwa, Nabi itu adalah Nabi. Nabi itu adalah Rasul. Bi abi wa huwa wa ummi, famada yajibu alaina an naf'al. Maka apa yang wajib akan kita lakukan? Wa haluna la yafa ala ahadin, sedangkan amalan tidak sama setiap orangnya. Nabi SAW menangis. Itu Nabi SAW. Fa idza kana Rasul SAW yabki wa qad amanahu al-jabbar. Nabi SAW manusia sempurna yang pernah menginjakkan kaki. Beliau menangis padahal beliau sudah dijaga keamanan hidupnya setelah mati nanti oleh Al-Jabbar, yaitu Zat yang Maha Perkasa. Min alimin azab, dari azab yang pedih Nabi nanti tak lihat. Bahkan Nabi SAW nanti yang memberikan syafa'atul uzma, syafaat yang besar itu, syafaat yang besar yang tidak ada satupun yang mampu ngasih syafaat. Apa itu syafaatnya? Yaitu syafaat semua manusia disegerakan persidangannya. Jadi nanti manusia sudah menunggu panjang, tidak datang persidangan. Ada yang sudah tenggelam dalam keringatnya, ada keringatnya penuh sampai lehernya, kemudian sampai pusarnya, sampai pinggangnya, sampai seterusnya, tergantung amalannya.
Semuanya akan tenggelam dalam keringatnya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Itu Nabi SAW. Beliau nanti memberikan syafaat, datang kepada Nabi Adam, datang kepada nabi-nabi yang lain. Ayo segerakan, kami ini sudah nunggu, kami sudah lama menunggu. Allah belum juga menyidang kami, sedangkan kami sudah tak tahan lagi. Semua manusia min awali ila akhiri, dari yang pertama diciptakan sampai terakhir diciptakan, gak ada satupun yang mampu di antara para nabi yang memberikan syafaat. Kami gak mampu kepada Allah, kami malu. Maka datanglah kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, segerakanlah persidangan. Ini syafaat yang diliputi semuanya, bukan umat Islam saja, tapi semua nabi, manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Kemudian Nabi SAW sujud kepada Allah SWT. Kemudian Nabi puji-puji Allah SWT. Akhirnya Allah tanya, apa yang kau inginkan? Nabi SAW mengatakan, segerakan persidangan. Maka Allah mengabulkan dan disegerakan oleh Allah persidangan. Itu Nabi SAW. Wa wa'adahu bil jannah. Nabi sudah dijanjikan masuk surga. Wa husnil ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Fakaifa bi amsalina al-masakin. Maka bagaimana dengan kita, orang-orang yang layak dikasihani? Kita ini layak dikasihani. Nabi saja menangis, kemudian kita tidak nangis. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang pantas dikasihani? Wa kaifa biman tarakal haqqa was shawab. Maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan kebenaran? Sudah tahu, banyak ustaz-ustaz yang menyampaikan, dia tahu, oh ini benar, oh ya ini benar, ini sunnah Nabi SAW, ini diajar oleh Nabi SAW, tapi gak enakan sama tetangga, sama keluarga, gak enakan. Maka kita ini pantas dikasihani. Wa khalafa sunnah wal kitab. Lalu bagaimana lagi keadaan orang-orang yang menyelisihi sunnah dan Al-Quran? Wa afna umurahu fi ma'siyatil malikil wahhab, dan menghabiskan umurnya untuk durhaka dan maksiat kepada sang raja dan kepada zat yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita itu banyak, dosa kita banyak dosa kita. Wa babut taubat maftuha, dan pintu taubat Allah itu terbuka. Yang anehnya apa? Dosa banyak tapi gak pernah mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menangis tatkala beliau duduk di pinggir kuburan salah seorang sahabat yang meninggal. Kemudian hadis yang kedua dari Hani Maula Uthman. Hani ini adalah bekas budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Hani Maula Uthman, artinya budak Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, jadi budaknya ini ngomong, karena Uthman, dahulu kebiasaan Uthman adalah idza waqafa ala qabrin, apabila beliau berdiri di samping kuburan, baka hatta yamulla lihyatahu, beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau. Faqilalah, ada yang berkata kepada Uthman, tudkar jannah wa nar fala tabki, diingatkan neraka dan surga, engkau enggak menangis wahai Uthman. Wa tabki min hada, dan engkau menangis tatkala menghadap sama kuburan ini, engkau nangis. Surga neraka engkau enggak nangis. Maka Uthman mengatakan, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya kata Uthman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan adalah terminal pertama dari terminal-terminal yang ada di akhirat. Fa inna minhu fa ba'dahu aisar minhu, barang siapa yang selamat di kuburan dia selamat, gak diazab, gak disiksa, maka setelahnya itu akan lebih mudah untuknya, akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, kemudian sebaliknya, kalau tak selamat di kuburan, naudzubillah, tidak selamat
setiap harinya diazab, kemudian neraka ditampakkan, kemudian ruhnya menemani dirinya dalam bentuk bau busuk, enggak selamat di kuburan. Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka keadaan setelah itu lebih berat lagi. Kemudian Utsman mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabru afdal minhu." Aku tidak melihat satu pun pemandangan kecuali kuburan itu adalah sesuatu yang mengerikan, ngeri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Fabaka Utsman, maka Utsman menangis. Wa ghairu Utsman, dan selain Utsman menangis, li'annahu al-amru alladhi yubka alaih, karena perkara kuburan ini adalah sesuatu yang pantas untuk ditangisi. Kita sekarang sehat, pulang nanti bagaimana persiapan kita di perjalanan? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang, maka Allah jadikan orang itu ada hajatnya ke satu tempat, ada hajatnya. Maka tatkala kita berangkat, kita pergi, ingat, kalau saya meninggal, saya sudah persiapkan hari. Tadi malam saya sudah tahajud, tadi pagi saya sudah sholat duha, saya sudah membaca Al-Quran Karim, agar persiapan kita ini maksimal tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yusraful ihtimam kulluhu ilaih, dan ditujukan seluruh perhatian kepada kuburan. Adapun urusan neraka, urusan timbangan nanti, kita selamatkan dulu diri kita di dalam kuburan. Kalau kita selamat di kuburan, setelahnya itu akan mudah. Wa hadza huwa alladhi qata'a qulubal khaifin, dan alam kubur inilah yang memutus jantung orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat kantor masih pakai baju yang bagus, pulang sudah dibukakan bajunya sama yang memandikan. Jam yang kita pakai akan dibuka, bukan kita membukanya, keluarga kita atau orang yang memandikan. Maka kalau orang yang takut akan putus jantungnya. Artinya apa? Dia akan menangis. Dia akan mengingat apa persiapan yang sudah dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa asada 'abaratit taibin, dan mengalirkan air mata orang-orang yang bertaubat. Dan pembahasan tentang kehidupan setelah kematian ini jarang dibahas. Bahkan di dalam kitab ini Al-Buka min Khasyatillah, di sini disebutkan, yaitu Syekh Abdul Hadi, beliau menyebutkan pembahasan ini sudah aziz. Aziz itu maknanya dua dalam bahasa Arab. Yang pertama perkasa, perkasa. Kemudian yang kedua maknanya apa? Jarang, sesuatu yang jarang dibahas. Sekarang yang penting kita sukai apa? Tentang keluarga, tentang poligami. Tentang poligami, nafkah satu istri saja masih berat. Bahas tentang kekeluargaan, bahas tentang fadhailul a'mal, boleh. Tapi coba sesekali kita bahas sesuatu yang bisa menyucikan diri kita, sesuatu yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Wa hadza huwa alladhi qata'a qulubal khaifin wa asharul layalil 'abidin, dan orang-orang yang menjadikan dan kuburan ini menjadikan orang-orang rajin ibadah pada malam hari. Kalau kita ingat kuburan, ibadahlah malam hari. Kalau kita takut diazab, ibadahlah pada malam hari. 1 rakaat witir, kalau tidak bisa tahajud, gak mampu sepertiga malam, 1 rakaat witir sebelum tidur, ambil wudhu tidur, gak bangun kita sudah witir. Karena witir dan qobliyah subuh tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Gak mampu duduk salat, gak mampu berdiri salat tahajud, duduk. Boleh kita duduk. Salat sunnah itu boleh duduk walaupun kita bisa berdiri. Duduk. Nabi SAW duduk terkadang salat beliau. Fatanabbah ayyuhal miskin min raqadatil ghafilin. Kemudian disebutkan, maka bangunlah wahai orang-orang yang layak dikasihani, bangun, ambil wudhu malam hari, sholat, kemudian baca Al-Quran. Yang ada hafalan baca
Tapi malu nggak mau belajar agama itu adalah malu yang tercela. Nggak mau belajar alif batasa. Kalau urusan ilmu dunia jangan ditanya matematika, ini rumus ini kuadrat segala macam apa. Tapi mana yang alif, mana yang ta, mana yang sa, mana yang sa, mana yang sya, nggak bisa bedakan. Maka tangisi diri kita. Allah berikan umur kita, kita husnuzon kepada Allah selalu. Allah masih menginginkan kebaikan dari saya. Belajar Al-Quran. Jangan malu, gurunya anak SD yang sudah bisa ngaji, ada hafalan 1 juz, kita belum bisa alif bata. Belajar. Belajar. Jangan malu. Tidak ada malu dalam belajar agama. Para sahabat Nabi SAW banyak masuk Islam itu umurnya sudah tua-tua, tapi mereka banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kita belajar ikram, belajar sholat. Datangi murid, datangi gurunya. Malu belajar di masjid, datang ke rumah Ustaz, saya mau belajar ke rumah Ustaz. Jangan sampai nanti Allah berdirikan kita di pada mahsyar, Allah sidang. Kenapa nggak bisa baca Al-Fatihah atau apa yang akan kita jawab? Apakah kita akan mengatakan nggak ada yang mau ngajarin? HP-mu ini itu apa? Tetanggamu yang tahu agama kok nggak dimanfaatkan? Ustaz ada kajian terus di masjid kok nggak nanya? Tidak ada alasan kita mengatakan tidak tahu. Maka tangisilah diri kita. Maka bangkitlah kita, bangun kita dari tidur kita. Dalam arti kata adalah ayo kita berikan lagi perhatian yang besar kepada agama kita, sehingga kita nanti tak kalah dikuburkan kita masih memberikan sesuatu yang indah untuk diri kita. Kita berikan amalan yang terindah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini hadis yang sangat agung sekali, hadis yang sangat besar. Yang mudah-mudahan setelah disampaikan hadis-hadis ini kita semangat ibadah. Kita semangat puasa sunnahnya, kita semangat ibadah sunnahnya, sholat sunnahnya. Satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dafana Sa'ad bin Mu'adz, di hari pemakaman Sa'ad bin Mu'adz. Di hari pemakaman Sa'ad bin Mu'adz. Wa qa'idun ala qabri, dan beliau duduk di pinggir kubur Sa'ad bin Mu'adz. Ini Nabi SAW duduk. Sa'ad bin Mu'adz dikuburkan, kemudian beliau duduk. Qala, sembari mengatakan, "Lau naja ahadun min fitnatil qabri, la naja Sa'ad bin Mu'adz." Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya, kata Nabi SAW, ada yang selamat dari ujian di alam kubur, kalau seandainya ada yang selamat dari ujian di dalam kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz, beliau orang yang paling layak di antara seluruh manusia untuk tidak diuji di alam kubur. Kalau seandainya, berarti maksudnya apa? Ternyata ujian di alam kubur itu ada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walaqad dhumma qawmatan thumma rukhiya anhu, dan sungguh Mu'adz di dalam kuburnya itu dipeluk oleh kuburnya. Mereka masuk kubur itu kita bukan santai. Malaikat datang kita langsung ditanya enggak. Malaikat langsung bertanya, "Rabbukum madinu man nabiyyu?" Enggak. Allah Subhanahu wa taala, malaikat dua ini enggak langsung datang. Cobaan yang paling berat apa? Walaqad dhumma qawmatan, yaitu pelukan kubur, satu pelukan saja. Satu pelukan, kemudian dilapangkan kuburan untuk Sa'ad bin Mu'adz sepanjang ataupun sejauh mata memandang, dipeluk. Kemudian kita jelaskan di sini secara rinci, artinya adalah tidak ada yang selamat dari himpitan kubur. Demikian juga kuburan menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Sa'ad bin Mu'adz ini siapa yang tahu keutamaannya? Keutamaannya apa? Sa'ad bin Mu'adz tatkala beliau meninggal, arsy Allah bergoncang. Itu sahabat Nabi SAW yang memiliki keutamaan. Gak ada yang meninggal arsy-nya bergoncang. Ini Sa'ad bin Mu'adz, beliau meninggal arsy-nya bergoncang, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap dipeluk. Pelukan dari kuburan ini adalah pelukan yang bisa menghancurkan tulang belulang kita.
7.000 malaikat. Nabi SAW mengatakan, ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibnu Umar, hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy. Ini yang menyebabkan arsy Allah bergoncang, yaitu kematian Sa'ad bin Mu'adz. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Kemudian kematian Sa'ad bin Mu'adz disaksikan oleh 7.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Laqad yadhuma dhammatan thumma ruhiya minhu. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz tetap dipeluk oleh kuburan, kemudian dilapangkan kuburan. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Lalu bagaimana kita yang tobat malam hari, siang bermaksiat lagi, yang tobat siang hari malamnya bermaksiat lagi? Maka kita lebih pantas untuk dikasihani. Kita jangan pernah berpikir saya ini orang yang sudah bertobat gak ada dosa lagi. Enggak. Kita ini semuanya berdosa. Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu mereka berbuat dosa. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi orang yang berdosa, yang beriman itu kalau melakukan dosa dia tidak mengulangi lagi. Walaupun biasa berdoa, tetap segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kuburan bayi? Apakah tetap dipeluk oleh kuburan sehingga tulang belulang bayi itu dihancurkan? Iya. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya bayi pun meninggal tetap diremukkan kuburannya, tulang belulangnya oleh kuburannya. Dan pelukan kuburan ini bagi orang-orang yang beriman ini bukan ujian. Bukan ujian dalam arti kata bukan azab, bukan azab. Disebutkan bahwasanya pelukan kuburan ini adalah kerinduan bumi kepada kita. Karena kita diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah, maka bumi itu rindu dan memeluk kita. Insyaallah pelukannya sampai menghancurkan tulang belulang. Kita akan dapatkan, semuanya akan dapatkan. Bahkan anak kecil tidak selamat dari himpitan kubur, nggak selamat. Bagaimana dengan anak bayi yang tak ada dosanya, yang masih seperti kapas putih, kertas putih, nggak ada dosa, nggak ada noda sama sekali. Akan tetapi tetap dipeluk oleh kuburan, dihimpit. Lau aflat ahadun, kalau seandainya ada seseorang yang selamat min dhammatil qabr, ini kata Nabi SAW, dari pelukan kuburan, la aflat hadas sabi, maka tentunya anak bayi ini layak untuk selamat, tapi nggak ada yang selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian Abu Al-Qasim As-Sa'di berkata di dalam kitab Hasyiyat As-Suyuti wa As-Sibdi ada Sunan An-Nasa'i, tidak ada yang selamat dari penyempitan kubur, tidak ada satupun yang selamat. Baik orang yang soleh ataupun yang gak soleh, semuanya dihimpit. Yang soleh ataupun yang gak soleh. Cuma perbedaan orang muslim dan kafir. Orang muslim penyempitannya kalau dia beriman sebentar, adapun orang kafir bahkan akan dihimpit selama-lamanya. Kemudian bagaimana dengan para nabi? Siapa yang tidak dihimpit kuburan? Yang tidak dihimpit kuburan, pendapat yang lebih benar adalah wal ma'ruf anal anbiya la yaqbutun. Para nabi dan para rasul itu tidak dipeluk oleh kuburan, dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudayyiqu alaihi qabruh. Kuburan ini disempitkan, menghimpit hatta tahtalifu fihi asla'u, sampai remuk tulangnya, sampai hancur, sampai kita ini sudah lembut, dia perut kita pegang, nggak ada lagi tulang, sampai hancur. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Maka pendapat yang kuat siapa yang tidak dihimpit adalah yaitu dari Imam Al-Munawi, rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang tidak dihimpit adalah para nabi dan para rasul. Kemudian bagaimana dengan para wali? Maka para wali pun akan tetap dihimpit oleh kuburan, kecuali hanya nabi dan para rasul saja. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini disebutkan di dalam kitab Fathul Qadir. Ini hadis yang ketiga, kita akan dihimpit. Kita sama-sama akan dihimpit oleh Allah, oleh kuburan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang keempat,
dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala. Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna." Ini kata Nabi SAW. Apa kata beliau? Bagaimana aku ini bisa menikmati kehidupan di dunia ini sedangkan pemilik trompet sudah ngemut trompet di mulutnya. Pemilik trompet telah memasukkan ujung trompet ke dalam mulutnya, artinya diemut trompet. Wastama'al inna, dan malaikat ini yang memiliki trompet ini sedang menunggu izin. Bayangkan, sudah dimasukkan trompet, sedang menunggu izin saja. Allah mengatakan tiup, ditiup. Mata yu'maru bin nafri, malaikat ini menunggu kapan ditiup trompet ini. Fayadfuhu, sehingga kalau sudah diizinkan maka dia meniupnya. Faka'anna dzalika taqula 'ala ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Nabi tatkala mendengar hadis ini dari Nabi SAW, maka berat bagi para sahabat. Nabi saja enggak enak hidupnya di dunia ini. Lalu para sahabat mengatakan, bagaimana dengan kami? Itu Nabi SAW masih enggak enak hidupnya. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala lahum, kalian kalau mau selamat, kata Nabi SAW, qulu, kalian katakanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baik pelindung, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan." Manusia telah akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, mohon maaf, telanjang dan tidak dikhitan. Apa yang kita banggakan? Jabatan kita tinggalkan, rumah gak kita bawa, harta kita tinggalkan, istri dan anak-anak sibuk ngurus diri masing-masing. Tidak ada yang nanya, mana ayah saya, mana ibu saya, atau ayah nanya, mana anak saya. Tidak, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Kemudian setelah mendengar hadis tadi, Aisyah, tadi Nabi SAW mengatakan manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai baju, kemudian tidak dikhitan. Kemudian Aisyah ini bertanya, seorang istri yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istri Nabi SAW. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Faqultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ar-rijal wal nisa, laki-laki dan perempuan akan dibangkitkan seperti tadi, tidak dihitan, tidak pakai pakaian, kemudian tidak bawa alas kaki." Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya ba'dhum ila ba'din." Kalau begitu saling tatapan ya Rasulullah. Nah, Aisyah pikirnya nanti laki-laki nengok aurat Aisyah, atau Aisyah nengok aurat laki-laki lain. Tentunya Aisyah tak mau. Aisyah adalah orang yang pemalu, tak mau. Maka Nabi SAW mengatakan, faqal al-amru asyaddu min ayyuhimmahum daki. Kondisinya lebih kuat daripada mementingkan hal itu. Situasinya lebih sangat menakutkan daripada nengok aurat. Bayangkan. Dulu pernah diceritakan oleh Abang Ipar ketika gempa tahun berapa itu di Padang. Beliau kuliah di Padang. Luar biasa gempanya. Beliau berapa? 2009. Saya kalau nggak salah masih SD waktu itu. Luar biasa. Nah, gempa saja. Ketika gempa itu apa? Ada yang keluar pakai handuk, ada yang pakai celana pendek, yang ibu-ibu keluar pakai handuk, jalan keluar dari rumahnya. Ada yang ketinggalan anaknya, itu masih gempa. Bayangkan. Kita lari dari rumah kita. Kadang setelah gempa agak kurang atau sudah normal lagi, baru kita anak kita mana? Mana istri saya, mana ini pikir. Bayangkan. Dulu aspal itu sampai retak-retak, bangunan banyak hancur. Itu gempa di dunia saja kita sudah gak bisa lagi. Gak ada kepengen nengok orang wanita lain itu kan.
detik nggak ada. Masa gempa sampai enggak? Itu bayangkan, itu gempa saja. Atau tsunami, nggak ada kita berusaha. Selagi kita bisa lari kencang, kita akan tinggalkan ibu kita. Kita akan tinggalkan anak kita. Bagaimana menyelamatkan diri kita? Kita akan lari. Bagaimana dengan kebakaran? Itu baru di dunia. Maka Aisyah mengatakan, kalau dalam keadaan seperti itu kami akan saling tengok aurat wahai Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan tidak. Perkaranya luar biasa pada hari itu daripada melihat aurat satu sama lain. Bayangkan. Demikianlah keadaan kita nanti. Bukan saya nggak ngomong bapak-bapak nanti, nggak, kita semuanya. Kita semuanya, semua manusia akan dibangkitkan seperti itu. Ini hadis yang kelima. Hadis yang keenam dari Saudah, istri Nabi SAW. Dia mengatakan Nabi SAW bersabda, "Yub'atsun nasu hufatan muratan ghurlan yuljimuhumul 'arab wa yablu syahbatal udhun." Sesungguhnya manusia, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, akan dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak dikhitan. Kemudian Nabi SAW mengatakan keringat membelenggu mereka. Ini tergantung amalan. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar, keringat itu membelenggu mereka. Wa yablughu syahbatal udhun. Keringat tersebut sampai pada ujung daun telinga. Bayangkan, tenggelam. Berarti hidung kita juga tenggelam sampai telinga. Karena posisi telinga ini lebih tinggi daripada itu. Nah. Maka Saudah mengatakan istri Nabi SAW. Masya Allah, kalau obrolan Nabi SAW dengan istrinya tentang akhirat. Coba kita kalau malam hari ngobrol sama istri, sesekali coba ngobrol akhirat. Bagaimana nanti siratul mustaqim, sirat yang Allah bentangkan. Bagaimana dengan adab yang lain. Kan selayaknya kita berbincang dengan keluarga kita tentang akhirat. Maka Saudah mengatakan, "Ya Rasulullah, wa sau'ata." Kemudian Saudah mengatakan, "Dan bagaimana dengan aurat besarnya?" Tadi kan dikumpulkan dalam keadaan yang sudah kita sampaikan. Apakah kita akan saling lihat aurat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Sugilan nasu an dzalik." Manusia disibukkan dengan sesuatu yang mengerikan. Wa ta'ala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW membaca satu ayat, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Pada hari itu seseorang lari dari temannya lari, atau saudaranya, adik beradik di dunia akrab, nanti di sana saling lari, sibuk dengan urusan masing-masing. Kita tahu kadang teman itu tempat kita curhat di dunia, tempat kita ngobrol, tapi besok saling lari. Wa ummihi wa abi. Dan seseorang akan lari dari ibu dan bapaknya, lari, sibuk. Wa sahibatihi wa bani. Dan istri akan lari dari suaminya. Nggak ada yang tanya, suami saya mana, istri saya mana, nggak ada. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Hadis yang ketujuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan, kami bersama Rasulullah SAW sami'a wajibatan. Kemudian kami mendengar wajibatan. Apa itu wajibatan? Sami'a syai'an saqat. Kami mendengar sesuatu yang jatuh. Ini siapa? Abu Hurairah dengan beberapa sahabatnya. Kemudian Nabi SAW. Kami mendengar sesuatu yang jatuh, menggelegar jatuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Tadruna ma hadza?" Kalian tahu gak? Ini disebutkan kepada para sahabat. Kalian tahu gak apa yang jatuh ini? Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hadza hajarun rumiya bihi finnar." Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam api neraka. Mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Bayangkan 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahmi finnaril an, maka dia jatuh ke dalam neraka saat ini baru nyampe.
kepada Allah kita minta pertolongan. Hadis yang ketujuh dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alf zimam." Ini berbicara tentang neraka. Pada hari itu neraka didatangkan dan neraka memiliki 70.000 tali kekang. Jadi neraka itu dikendalikan. Neraka itu bukan lubang. Kita kalau lewat lubang, oh nanti seperti ini neraka. Enggak. Neraka itu makhluk yang bisa berbicara, makhluk yang bisa berteriak. Oleh karena nanti Allah itu ngomong kepada neraka, "Halim talati, wahai neraka, apakah engkau sudah penuh?" kata Allah. Maka neraka mengatakan, "Hal min mazid." Apakah masih ada tambahan ya Allah? Isi apa? Isi. Maka neraka itu bisa ngomong dan dikendalikan. Kita tahu kalau kita naik kuda itu ada tali kekang, atau binatang-binatang yang lain itu dirantai agar tidak pergi kemana-mana, agar tidak makan yang lain, maka dirantai, dibelenggu. Maka neraka itu 70.000 tali kekang. Bayangkan 70.000. Ma'akulli zimanin sab'una alf malak. Dan di setiap 70.000 tadi, setiap tali itu 70.000 malaikat. Siapa lagi yang nolong kita nanti di akhirat? Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Bayangkan, talinya 70.000, setiap tali 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yajurruna, yang menarik neraka itu. Kenapa neraka itu dikasih tali kekang? Karena neraka ini sudah tidak tahan melihat pelaku dosa. Kalau pengen neraka langsung dilahap, makan langsung. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan neraka dalam keadaan dibelenggu, dalam keadaan dikekang. Tujuannya apa? Agar menambah siksaan bagi orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka. Kita tahu makanya kalau kita kurban itu nggak boleh dibeli hewan kurban di depan hewan yang lain, nggak boleh. Kenapa? Akan menambah rasa sakit. Kita kalau tahu kita akan dipancung, kemudian dinampakkan kawan kita akan dipancung. Yang dulu biasanya nengok yang hukum pancung itu, salah satu dosen kita adalah Ustaz Muhammad Yasir. Itu beliau beberapa kali nengok pancung yang ada di Arab Saudi sana. Beliau pernah bercerita di kelas. Kemudian dilihatkan kepada kita, bagaimana perasaan kita? Ini putus, darah keluar, suara teriakan. Lalu bagaimana lagi dengan neraka nanti? Dinampakkan neraka itu akan berteriak. Tujuan Allah menambah azab di atas azab bagi orang-orang yang pelaku dosa. Alhamdulillah. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Nu'man bin Bashir. Hadis yang ke-9 ini dari Nu'man bin Bashir, dia mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi SAW mengatakan, "Andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar." Aku ingatkan kalian dari neraka, aku ingatkan kalian dari neraka, aku ingatkan kalian dari neraka. 3 kali. Nabi gak pernah ngomong 3 kali kecuali sesuatu yang disebutkan setelahnya itu sangat penting. Kemudian fama zala yaquluha, maka Nu'man bin Bashir mengatakan Nabi SAW selalu mengulang ucapan tersebut, hatta law kana fi maqami hadza, kalau seandainya Nabi berada di tempatku, kata Nu'man bin Bashir, hadza la sami'ahu ahlus suq, maka orang yang berada di pasar pasti mendengar suara Nabi SAW. Tempat Nu'man bin Bashir jaraknya dari tempat beliau sampai jalan pasar itu sangat jauh. Maka Nabi SAW diibaratkan oleh beliau, kalau Nabi di sini berdirinya akan terdengar sampai suara beliau ke pasar. Saya ingatkan kalian dari neraka, dan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'lam tasaqatat khamisatun kanat 'alaihi 'inda rijlihi, sampai-sampai sedang beliau jatuh di dekat kaki Nabi SAW, saking bergetar dan teriaknya Nabi SAW. Hadis yang
ke-10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Narum juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam." Api kalian di dunia, kata Nabi SAW, adalah satu bagian dari 70 api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di neraka itu nanti 69. Diberikan satu ke kita, satu. Jadi bagian kecil saja yang diberikan kepada kita. Kira kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, "Jika ada sedangkan dia yang ini saja kami kan mampu," kata para sahabat Nabi SAW. Kita minum teh panas kita tahu. Sesekali coba kita bayangkan neraka. Sesekali kita kena api, istri kita goreng ikan kena melepuh tangannya. Ini satu bagian dari api neraka. Lalu bagaimana dengan 69 yang Allah berikan nanti kepada orang-orang yang melakukan dosa? Kemudian futilat alaihinna bi 69 juz'an. Api neraka lebih unggul dibandingkan dengan api dunia, melebihi 69 kali lipat. Kulluhunna mithlu haliha. Masing-masing lipatan 69 tadi semisal panas api dunia. Jadi api dunia ini kali 69. Bayangkan, gak sanggup kita. Namun lebih lagi. Hadis yang ke-11 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kana fi hadzal masjid mi'atu alfin." Kalau seandainya di masjid, Nabi SAW mengatakan di salah satu masjid, kalau seandainya di masjid ini ada 100.000 orang, 100.000, bukan 5, 6, 1.000, 2.000, 100.000 kata Nabi SAW. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Au yazidun, atau lebih banyak lagi dari 100.000. Wa fihi rajulun min ahli nar. Kemudian ada di situ satu penghuni neraka. Jadi di antara 100.000 atau lebih tadi, jadi satu orang penghuni neraka. Kemudian fatadan masa penghuni neraka satu orang tadi nebeng di situ, numpang nyelip. Kemudian dia bernafas. Fa'asaba nafasuhu, maka nafasnya mengenai sekelilingnya, lahtaraqal masjidu wa man fihi, maka sungguh masjid itu akan terbakar dan orang-orang yang berada dalam masjid itu pun akan terbakar semua. Hanya bernafas terbakar semua. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang besar bagi pelaku dosa, maka sering-seringlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang yang menjadi pelaku dosa, di antaranya dosa meninggalkan sholat, nanti ditempatkan di dalam neraka Saqar. Dikatakan kepadanya, "Masalakakum fi Saqar?" Kenapa engkau masuk neraka Saqar? Kau masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami ini enggak termasuk orang-orang yang sholat. Kami ini meninggalkan sholat. Kami ini orang-orang yang tidak memberikan perhatian kepada sholat. Lalu perhatikan lagi bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW dan meninggalkan Al-Quran Karim di atas pemahaman para sahabat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyidang kita, akan memberikan azab kepada kita kalau seandainya sudah tahu kebenaran kita ingkari. Allah akan bertanya kepada kita. Allah akan menanyakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah selayaknya kita persiapkan diri kita, persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kehidupan setelah kematian. Banyak-banyak mengingat ini. Yang awalnya kita ambisi dunia, setelah kita mengingat hal-hal yang seperti ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan bekal kita. Siapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bahwasanya satu jenis dari 70 api neraka Allah Subhanahu wa taala kita gak sanggup di dunia ini. Kita gak sanggup. Kita bakar ikan saja cuma berapa menit. Goreng ikan saja berapa menit.
Lalu bayangkan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka Allah yang 69 dengan nafas saja, nafas uapannya saja 100.000 itu terbakar. Masjidil Haram itu berapa kira-kira? Sampai 100.000, sejuta. Sejuta. Nah, berarti 100.000. Bayangkan masjidnya berapa besar yang bisa nampung 100.000. Yang bisa nampung 100.000 jamaah. Nafasnya sedikit saja bisa menghancurkan masjid, bisa menghancurkan orang-orang yang berada di dalamnya dan di sekelilingnya. Maka tentunya kita tidak akan tahan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang seharusnya kita pikirkan, yang seharusnya kita renungkan bagaimana persiapan kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa cukup dengan ibadah-ibadah wajib. Itu kan sunnah. Jangan pernah merasa cukup dengan sholat berjamaah di masjid. Jangan pernah merasa cukup dengan sholat 5 waktu di masjid. Ibadah kita itu masih kurang dan jauh dari apa yang Allah inginkan. Dan persiapkanlah tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah yang sunnah. Kerjakan ibadah yang sunnah begitu banyaknya. Kalau kita kerjakan semuanya kita gak akan mampu. Kerjakan yang sunnah-sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah kita berikan perhatian kepadanya. Dahulu dituliskan di dalam di luar cincinnya Ali bin Abi Thalib. Jadi di ukiran cincin Ali bin Abi Thalib atau cucu beliau itu disebutkan bahwasanya alim fa'mal, engkau sudah punya ilmu maka amalkan, ditulis di sini. Nah, jadi kalau kita pengen motivasi terhadap diri kita, kadang di wallpaper HP kita, nah berikan, engkau berdosa bertobat, engkau hidup akan mati, berikan motivasi-motivasi untuk diri kita. Di rumah kita yang di situ tempat yang sering kita lewati, tuliskan di situ. Salah satu persiapan kita apa? Belilah kain kafan, taruh di lemari. Taruh di lemari kita. Ini pakaian yang akan saya pakai. Mudah-mudahan dengan sering melihat kain kafan, kita akan mengingat kematian. Kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli kain kafan, persiapkan untuk diri kita. Nah, barakallahu fikum jami'an, ini yang bisa disampaikan. Semoga 11 hadis tadi yang disebutkan di dalam kitab Al-Bukhari Khasyatillah semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi dan bagi para jemaah sekalian. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah jaga diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan dari ujian di alam kubur kelak. Karena barang siapa yang berhasil di alam kuburnya, maka dia akan selamat setelahnya. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih barakallahu fikum kepada jemaah sekalian yang sudah meluangkan waktu hadir di masjid ini. Jangan bosan mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah, karena itu adalah menambah keimanan kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu